ini pertanyaannya hampir sama ya, Bu Yesi dan Bu Eka. Jadi gimana ya membawa UKM itu bisa terus berjualan ya, atau bisa terus growth ya usahanya tanpa terusik dengan kompetitor-kompetitor yang ada dan market yang penuh dengan tantangan ya. Karena kan tantangan bukan cuma dari kompetitor ya, dari pemerintah juga tantangan. Siapa tahu tiba-tiba pemerintah bilang naikin pajak, naikin ini, naikin itu kan juga tantangan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sebagai pendamping ya, tadi setelah banyak pemaparan yang saya sampaikan, inilah yang terpenting sebenarnya ya, positioning mapping. Positioning mapping itu bagian terpenting ketika Ibu men-challenge si pelaku usaha ketika dia mau bikin produk. Ketika dia mau bikin produk. Jadi Ibu ditanya, Ibu nanti produknya itu maunya gimana? Ya. Kalau ngelihat dari jalur ini, Ibu produknya mau di mana? Oh, saya maunya di kanan atas. Oke, kalau di kanan atas, Ibu tahu nggak kompetitor Ibu ada di mana? Langsung dia sebut, oh kompetitor saya Holland misalnya, dan sebagainya. Jadi hal ini harus bisa dijawab dulu sebelum melakukan action-action yang lain. Setelah itu baru kita ngomongin apa yang mau ditawarkan, ya. Ya, yang ditawarkan itu harus spesifik. Ketika kita ngomongin UKM, betul bahwa kita harus bisa membawa produk kita sangat berbeda atau unik. Kenapa? Karena tadi yang saya sudah sampaikan ya, karena kalau UKM itu saingannya pasti banyak. Ya, orang yang jualan bakso banyak yang jualan bakso, orang yang jualan kue banyak yang jualan kue. Sehingga apalagi sekarang pandemi, semua ibu-ibu jualan, kan gitu. Sehingga kalau semua ibu-ibu jualan, apa yang membedakan dari jualan kita dengan ibu yang lain? Nah, itu kan challenge, ya itu kan tantangan. Sehingga harus di mapping, ya misalnya customer needs-nya bagaimana? Saya ini ya. Jadi kalau udah kayak gitu, ini cara kita memapping supaya produk kita unik. Ini adalah talent kita lah. Ya. Nah, ini kompetitor. Nah, tadi ingat nggak pelajaran di awal? Jadi yang ini nggak usah pikirin. Yang ini nggak usah dipikirin, ya. Ini apalagi nggak usah masuk ke area ini. Jadi kita harus ambil area yang berbeda. Itu namanya blue ocean. Strategi kita itu harus berbeda dan nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain dalam artian kita unik sendiri. Ya. Nah, kalau sudah bisa Ibu petain seperti ini, customer needs-nya apa? Misalnya gini. Ibu buka toko roti. Customer needs-nya selain makan roti, pastinya dengan kondisi saat ini, pandemi, maunya pasti yang murah. Orang kan sekarang susah cari uang. Sehingga harus hemat-hemat kan, tapi walaupun hemat-hemat tetap makan. Kan gitu. Jadi memang usaha yang paling masih jos ya dalam pandemi ini memang usaha makanan ya Bapak Ibu. Makanan dan minuman. Jadi walaupun
susah tapi tetap makan. Jadi customer need-nya adalah dia tetap makan roti. Terus zaman sekarang pandemi, berarti makan rotinya yang sehat dong. Ya. Harus create makanan roti yang sehat. Jangan lagi bikin roti-roti yang kebanyakan abon di atasnya dan sebagainya. Itu udah kebanyakan, itu di pasar aja banyak. Jadi harus bisa meng-create. Nah, kita kan punya talent ini. Kan tadi bersinggungan Ibu. Talentnya kan bersinggungan nih. Kita punya talent. Jadi harus berpikir, oh iya saya harus bikin roti yang arah-arahnya sehat. Gitu, berbeda, unik. Ya. Jadi berbeda. Nah, ini yang harus diolah. Jadi Ibu sebagai pendamping harus bisa petakan ini. Harus bisa menjawab ini, mereka ya, owner-nya harus bisa menjawab dan Ibu arahkan. Jadi kita sebagai coach hanya bisa mengarahkan dan mendengarkan. Ya, kita itu nanti mendengarkan dia itu apa. Jadi digging terus, tanya terus. Jangan sampai nggak ada yang ditanya. Tanya terus, customer di sana gimana? Lingkungan Ibu bagaimana? Di sana kebanyakan apa? Rata-rata segmennya apa? Anak sekolah kah? Ibu-ibu rumah tangga kah? Kawasan elit kah? Nah, itu kan beda lagi. Kalau Ibu buka toko di kawasan elit, beda lagi. Nanti caranya. Ini baru ngomongin produk. Ya, baru ngomongin produk. Blue Ocean strategi itu adalah strategi marketing. Ya, Blue Ocean. Jadi kita harus punya sesuatu yang beda. Kalau ini yang saya garis merahin yang adalah Red Ocean. Berdarah-darah. Ya. Kalau Ibu berani masuk ke sini ya berdarah-darah. Tapi solusinya adalah, ini contoh aja ya, diferensiasi atau war sekalian. Nah, tapi ini kan besar biayanya, nggak mungkin UKM di sini. Ya, nggak mungkin. UKM, no di sini. Berarti di sini dong, ya kan? Nih, di sini nih. Nih. Ada talent, ada customer needs. Ibu tahu customer needs ada. Talentnya ini harus langsung berpikir seperti apa, ya. Jadi bikin roti yang sehat, bikin roti yang nggak usah gede-gede karena kan zaman susah. Bikin roti yang lucu-lucu buat anak-anaknya juga, selain anak-anak makan roti tapi sehat untuk bekal sekolah dan sebagainya. Sekarang sistem online, gimana supaya dengan sistem online-nya itu bisa di-deliver dengan tetap masih fresh. Orang nggak perlu datang ke toko kita. Jadi dibuat semacam program-program yang bagus, yang menunjang, sehingga kita benar-benar menyentuh level emosional konsumen, sehingga konsumen setia. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita berkomunikasinya, menyampaikannya, ya. Jadi bisa jadi itu nanti mulai besok ya harus ingat misalnya customer yang datang ke toko kita. Sapa orangnya. Kalau datang ke toko kita sapa namanya, Ibu Eka, lama sekali nggak pernah datang kan? Ibu Eka sendiri pasti kaget gitu kalau misalkan si pelayan toko rotinya yang melayaninya ingat nama saya gitu. Jadi hal-hal yang berbau personal itu juga harus mulai diterapkan. Jadi bukan hanya produk, tapi bagaimana dari pelayanan servisnya itu juga harus yang menyentuh emosi dari konsumen. Ya. Mungkin kita mesti siapkan database juga mungkin ya Bu ya, database konsumen gitu ya. Ya, karena kan ini kan levelnya UKM ya. UKM kan pasti belum besar. Tetapi setidaknya kita tahu banget tuh yang menjadi langganan kita itu siapa. Bahkan kalau lebih ekstrimnya, kita tahu tuh tanggal lahir pelanggan setia kita siapa.
Gitu loh. Jadi hanya dikirimin kartu, hanya itu jadi senang gitu mereka. Atau ketika ada produk baru, tester baru, pelanggan-pelanggan yang potensial tadi, ya itu kita kirimin, nih produk kita nih Bu, dicoba ya. Jadi ikatan-ikatan emosional itulah yang harus diciptakan. Jadi si owner itu memang harus ini ya, harus lincah ya. Selain dia punya uang ya, dan dia punya talent dia ini untuk bisa meng-create hal-hal yang bersifat emosional. Jadi ya Bu, ini kuncinya ya. Karena tadi kalau orang itu mungkin bikin usaha aja, ya kan tadi rumus pertama itu adalah nomor satu kita harus punya talent, ya. Baru yang kedua apa tadi Bu? Masih ingat nggak? Talent, kemudian kita punya game changer, dan kita harus paham mengenai positioning map dan business model. Love tadi ya, Coach. Ya, kurang lebih seperti ini yang saya sampaikan. Ya, Bu Yesi, Bu Eka, bisa dipahami ya? Ya, ya terima kasih, Coach. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi kalau apa diferensiasi yang kita, sorry, saya bahas ini ya sedikit ya. Kalau ketika Ibu jadi pendamping melihat mappingnya ada di red ocean, ya, dan ketika dilihat kemampuan finansialnya, balik lagi ke bisnis plan itu tidak ada yang firm, Ibu harus segera sarankan dia ke sini. Jadi tinggalkan, berarti salah ide itu berarti. Ya, ada yang salah waktu dia mau mapping ide pertama. Dan kita sebagai coach harus bisa sampaikan itu. Ya Bu, sebenarnya Bu ada yang salah nih Bu. Ketika saya koreksi, ketika saya mapping, semuanya analisa, kita bareng-bareng analisa, ternyata begini loh masalahnya ternyata Bu. Kayaknya Ibu ada yang salah, jadi makanya kita segera koreksi. Jadi nggak usah malu ya, emang resiko pengusaha kan resikonya gagal. Kalau salah, ya kalau nggak salah growth, kan gitu. Jadi harus segera dikoreksi sehingga Ibu kayaknya harus bermain di blue ocean aja. Gitu. Jadi jangan paksakan di sini. Karena kalau paksakan di sini nanti berdarah-darah. Selain war, ini war price itu nggak ada gunanya ya, war price kalau kita UKM. Ya. Diskon terus setiap hari, itu motong margin ya. Motong margin itu kan besar itu. Ya, jadi kita nanti kerja bakti aja. Jadi sebaiknya disarankan untuk pindah ke blue ocean. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sampai sini ada lagi mau tanya? Selain itu, saya mau sharing ini juga. Ya. Nah. Cara-cara promosi nanti ya ketika sudah menentukan bahwa saya ada di level emosional. Udah tahu nih. Positioning map udah tahu. Positioning map udah tahu, jadi tinggal gimana cara promosinya ya. Nah, sekarang saya mau gambarin ini. Biar
si owner lebih paham lagi untuk mengolah produknya seperti apa. Ini namanya promotion. Goal atau map. Saya gambarkan dulu seperti ini. Ngomong-ngomong kelihatan ya gambar saya, Bu? Kelihatan, Coach. Oke. Ini level dikenal. Diingat, bisa dibaca ya tulisan saya ya. Bisa. Dikenal, diingat, dipilih, dibeli. Di sini ada namanya, ya kalau udah sampai level ini bagus. Dicintai. Jadi, kalau saya tanya nih kepada ibu-ibu pendamping UMKM, nah, dari Universitas Unida, sebaiknya produknya ada di mana? Dicintai dong ya, kalau bisa. Hah? Kalau bisa dicintai ya, Coach. Dicintai ya. Iya, betul ya, kalau bisa dicintai. Tapi inilah proses dari promotion. Ya, kadang-kadang si owner itu pengen langsung produknya bisa dibeli orang. Tapi dikenal juga enggak. Belum ada yang tahu. Ya. Pertama belum ada yang tahu. Kalau belum ada yang tahu, boro-boro diingat. Benar nggak? Betul. Kalau belum ada yang ingat, boro-boro dipilih. Jauh dari dibeli. Ya. Jadi nanti si owner itu harus menerapkan langkah-langkah ini kalau mau bikin promosi. Jadi nggak ngeluarkan biaya mahal. Ya harus ada step-stepnya. Jadi nanti ibu sebagai pendamping jangan langsung menyarankan, harus beriklan ini itu. Enggak, jangan ya karena UKM itu uangnya pasti terbatas, betul nggak? Jadi ibu harus memasuki tahap-tahap ini Bu. Kalau di promotion stepnya itu produknya harus dikenal dulu di orang, diingat, dipilih. Caranya gimana? Nah baru nanti dibuat actionnya. Kalau dikenal itu ibu launching produk ke teman-teman sendiri dulu gitu ya, nggak usah bikin iklan bagus-bagus dulu atau heboh-heboh dulu. Yang penting ibu dikenal, tapi ibu sudah harus mulai masuk ke media sosial misalnya, karena sekarang sudah digital ya, dikenal supaya orang tahu dulu produk ibu ya, harga murah dulu atau harga permulaan dulu supaya dikenal, tahu dulu produk ibu ada gitu ya. Nah, ketika biasanya pelaku UKM itu ada suatu kesalahan. Ketika bikin promosi di awal untuk mengenalkan produknya, dia kadang-kadang suka melupakan kualitas. Ya. Jadi kualitas waktu promosi sama kualitas waktu bukan masa promosi itu beda. Sehingga konsumen kecelek gitu. Kok waktu promosi rasanya enak ya gitu. Tapi waktu
udah promosinya selesai kok rasanya beda. Nah, jadi kayak gini nih harus benar-benar disampaikan kepada owner, ya, kepada pelaku UKM agar dia tidak sembarangan, supaya waktu masa proses pengenalan itu lebih benar gitu. Ini ada fungsinya loh Bu. Kenapa segitiga terbalik? Ada yang tahu? Dari hal mulai dari dikenal dulu gitu kali ya. Karena untuk dikenal itu effortnya lebih besar, Coach. Kalau udah dikenal nanti makin ke bawahnya makin gampang. Mungkin begitu, Coach. Ya. Pertama dari sisi effort, ya, usaha lebih besar. Tapi pendamping harus bisa memberikan arahan, walaupun effortnya lebih besar, yang dikeluarkan modalnya sedikit. Jadi apa? Gunakan media sosial, gunakan network, gunakan grup-grup arisan, grup-grup PAUD, grup-grup lainnya untuk mengenalkan produknya. Jadi ini besar ya, effort. Satu effort besar. 2, jangkauan. Jangkauan juga luas. Jadi harus seluas-luasnya agar produknya dikenal. Ya, jadi kalau bisa jangan cuma sampai level Padang. Harus level se-Sumatera Barat. Targetnya gimana caranya? Nah, itu harus berpikir gimana caranya. Kalau bikin roti harus bisa sampai Sumatera Barat di ujung, nggak cuma Kota Padang gitu. Ya. Ini. Jadi biaya juga pasti lebih besar, tapi pendamping harus bisa mengarahkan biaya seminim mungkin. Gitu. Jadi inilah risiko yang di step ini dikenal risikonya juga tinggi. Dikenal, maksudnya gini, risiko tinggi itu dikenal baik atau dikenal buruk. Nah, jadi jangan salah perkenalan. Ya. Kalau Ibu salah perkenalan, ada 2 item kan? Jatuhnya akan dikenal buruk. Akhirnya karena ini jangkauannya luas, berdampak sangat jelek bagi produk Ibu. Ya. Jadi nggak main-main. Nah, ini yang kadang-kadang saya sering banget dapati pelaku UMKM itu kadang-kadang asal ketika launching pertama produknya. Dia nggak pikirin tuh. Justru segitiga terbalik loh. Ketika dia first launching produk, dia asal aja. Pokoknya nih, gue jualan ini nih, jualan ini. Ternyata dikenal buruk. Ya berdampak lah langsung produknya. Boro-boro nanti sampai ke level dibeli. Udah stop di sini. Ya, jadi makanya step-step ini harus hati-hati. Ya, apalagi di level pertama. Gitu ya. Ketika kita launching produk MVP ya, minimum viable produk pertama, launching itu harus dengan analisis yang baik. Kita mau launchingnya di mana nih? Ibu mau promosinya kemana aja? Terus segmennya siapa pasarnya? Ingat bisnis modal, balik lagi. Ada bisnis modal, di bisnis modal itu yang urusan ini ada di relationship, market segmentation, dan channel distribution. Itu ya. Ada 3 hal. Ya, buka contekan di bisnis model. Yang berhubungan dengan jualan-jualan. Jadi nanti nggak salah.
Siapa nih customer-nya, Ibu? Customer segmentasinya mau kemana? Relationship-nya siapa aja yang mau dicolek? Kemudian channel distribution-nya bagaimana? Apakah lewat marketplace kah? Atau media sosial Ibu sendiri kah? Atau Ibu mau buka di web? Atau mau lewat door to door? Naruh-naruh di sekolah, kantin, bla bla dan sebagainya. Ya, jadi ini harus diperhitungkan dengan baik. Nah, ini harus bisa ya nanti Bapak Ibu sebagai calon pendamping harus bisa sampaikan ini. Jadi jangan sampai si owner itu melakukan perkenalan kemudian asal aja sehingga berakibat fatal. Ya. Baru setelah itu adalah step diingat. Nah, kalau diingat ini promosinya gimana nih? Ada yang tahu promosinya gimana kalau diingat? Ada yang tahu? Jadi kalau promosi di level ini ya Bapak Ibu, ini hampir sama dengan yang di atas. Tetapi karena level step awal sudah dilakukan ya untuk perkenalan, sehingga sebenarnya ini hanya repetition. Ya. Repetition proses di otak. Sehingga tidak harus jor-joran seperti yang level atas. Tapi tetap promosi, tetap bikin perkenalan lagi supaya diingat bahwa produk toko roti Melati itu ada. Sehingga kita nanti lama-lama akan masuk ke dalam top of mind dari konsumen. Ya, brand produk kita itu akan masuk dalam top of mind dari konsumen. Nah, makanya setelah diingat itu pasti nanti konsumen itu dia masuk ke dalam fase produk itu apakah dipilih apa enggak gitu. Setelah dipilih ya pasti dibeli gitu ya. Jadi dari semuanya ini yang paling penting adalah di proses ini. Di proses ini menentukan. Ya, untuk sampai level dibeli kemudian dicintai. Jadi kurang lebih seperti itu ya gambarannya kalau kita melakukan promotion map untuk suatu produk apabila produk itu sudah mau di launching. Jadi promotionnya juga harus dipikirin gimana caranya. Ya. Jadi jangan sampai kita launching produk tapi kita nggak tahu nih ini gelap mau ngapain kita nggak tahu. Nah itu jangan sampai karena nanti akan sia-sia ya produknya. Jadi kita udah ngeluarin modal banyak, tetapi buru-buru karena nggak ada promosinya, produknya nggak ada yang tahu deh gitu. Oke, ada pertanyaan di sini? Maaf Bu Ulan, ini masih menyinggung sedikit tentang slide kita sebelumnya. Saya masih agak sedikit bingung karena nanti kan kita tugasnya kalau memang nanti ini maksudnya ke depannya dengan OKOC kemudian kita akan menjadi pendamping. Tugas kita tadi kan ada mapping gitu ya Bu, ya yang ini. Kalau misalnya tadi diferensiasi itu kan kita berada pada red ocean gitu ya. Kemudian misalnya gini Bu, kalau di UMKM tadi misalnya kita butuh sesuatu yang berbeda gitu ya Bu ya. Misal tadi seperti yang Ibu contohkan, misalnya kita toko kue gitu ya. Kemudian kue ini sekarang karena COVID dan sebagainya, karena kondisi saat ini mungkin kebanyakan customer akan pilih kue yang sehat dan sebagainya. Apakah kue yang sehat ini kan termasuk dalam customer needs? Apakah ini termasuk juga nggak dalam diferensiasi produk? Karena kan ini sudah berbeda dengan produk yang lain. Artinya kalau orang menjual kue, ya kue yang biasa, tapi kita menjual kue yang sehat, mungkin apakah itu bahan-bahannya dan sebagainya, tentu ini sudah menjadi yang berbeda. Apakah ini tidak termasuk dalam diferensiasi produk? Takutnya kita salah mapping nantinya, Bu. Ya,
Bagus Bu, pertanyaannya Bu Eka ya. Jadi tadi yang dipertanyakan Ibu itu apakah diferensiasi itu masuk ke dalam Kalau di sini blue kan ocean strateginya juga. red ocean ya. Ketika kita ngomong ketika ngomong strateginya, blue ocean itu dibutuhkan sesuatu yang berbeda atau unik. Ya. Kalau saya bilang bisa jadi Bu, bisa saja seperti itu ya, karena kan tadi bilang kita ngomongnya unik ya. Ini kan kita ngomongnya unik. Ya. Itu ya bisa diartikan different atau bisa juga apa ya? Ya punya ciri khas gitu ya, punya ciri khas. Ciri khasnya toko roti ini adalah dia menjual roti-roti sehat. Ya. Walaupun dia juga ada roti umumnya ada, tapi nggak banyak. Tapi dia akan lebih mengkhususkan bahwa toko roti Melati adalah menjual ciri khas. Ciri khasnya adalah menjual roti yang sehat, gitu. Kalau differentiation ini maksudnya yang di sini itu adalah diferensiasi kalau kita ngomongin seperti Samsung dan iPhone dan OVO dan lain-lain, itu kan kita masuk ke dalam pasar yang sudah jenuh ya, banyak banget sini pemainnya, banyak banget pemainnya. Dan semuanya hampir di level fungsional semua, emotional value. Sehingga kalau masuk ke dalam level red ocean ya, banyak sekali pemain dan lain-lain, dan si ownernya memutuskan, ya saya tetap akan masuk sini gitu ya. Tapi saya mau menunjukkan yang berbeda. Misalnya ya, diferensiasinya Samsung apa? Dia punya kamera yang berbeda misalnya. Ya, tapi fungsinya kan tetap sama. Foto-foto fungsi yang lainnya tetap sama, bahwa handphone ya untuk itu handphone gitu. Gitu ya, tapi dia punya, kalau Samsung bedanya kameranya bisa 4, bisa beda gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ya, maksudnya diferensiasi di sini. Nah, kemudian yang kedua di red ocean adalah war. War itu dalam arti price ya, perang harga, dan ini kita tidak rekomen di sini. Jadi kalau ngomongin diferensiasi bedanya gitu ya Bu. Kalau di blue ocean diferensiasinya itu punya ciri khas keunikan sendiri toko itu, ya, sehingga berbeda. Nah, kalau di red ocean dia masih sama, fungsinya sama-sama handphone. Kalau di toko roti misalnya nih, diferensiasinya mungkin sama-sama toko roti mau ngelawan ini nih, ngelawan Holland Bakery. Dia nggak buat roti sehat, tapi dia mau sama benar-benar head to head sama Holland Bakery. Jadi dia tetap, si toko Melati diferensiasinya adalah ya, dia akan perbanyak macam-macamnya. Lebih ke variasi mungkin ya Bu ya. Ya, variasi betul. Produknya yang dia perbanyak. Betul. Dia diferensiasi produk akan lebih banyak, macam-macamnya akan lebih banyak. Nah, tapi ini akan membutuhkan investasi yang besar kalau UKM, saya bilang ya. Jadi berbeda. Dari sisi itu berbeda, Bu, ya. Bisa dipahami ya, Bu Eka? Makasih. Ya. Oke, makasih Bu Ulan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kita istirahat jam berapa ya? Ya, mungkin Bu Ulan. Ya. Mungkin pertanyaan saya mungkin ya nanya istirahat. Kurang keras suaranya Pak Edward. Oh, kurang keras, Bu. Iya. Oh, berarti ya nih komputer saya ini. Bu, mungkin saya enggak bertanya tentang materi, mengingatkan kembali kita mau istirahat siang, Bu. Saya kira kita cukup sampai di sini aja dulu. Nanti kita sambung setelah istirahat.